Saya izin share ya, Bu. Iya. Boleh saya mulai ya, Bu? Udah belum? Udah terlihat, Bu? Ya. Oke. Ya, Bu. Sudah terlihat kan presentasi saya? Sebentar. Oke. Oke, Bu. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zakaria Muslim SHI selaku Kepala Sekolah SMP Islam Amelia. Yang saya hormati Ibu Nurhala SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Islam Amelia. Yang saya hormati Ibu Reni Purwaningsi SPD selaku guru pembimbing saya. Yang saya hormati Ibu Nia Ekawati SPD selaku penguji 1. Yang saya hormati Ibu Ade Ibrena SPD selaku penguji 2. Yang saya hormati Ibu Yunita Mustafa Sari MPD selaku moderator, dan yang saya hormati jajaran guru beserta staf. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Zara Kinanti Gedisi Laksono dari kelas 9B. Di sini saya ingin mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Budidaya Tanaman Apotek Hidup di Pekarangan Rumah. Di bab pertama terdapat latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara agraris. Indonesia kaya akan sumber bahan obat alam dan obat tradisional yang telah digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Banyak macam tanaman yang dapat tumbuh di Indonesia. Menurut negara HSP tahun 2015, tanaman tidak hanya bermanfaat sebagai bahan makanan ataupun sebagai hiasan, tanaman juga banyak bermanfaat untuk penyembuhan dan pengobatan. Tanaman obat ini juga dapat dibudidayakan sendiri di rumah atau biasa disebut dengan tanaman apotek hidup. Berikutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia dan syarat kelulusan. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja khasiat dan manfaat dari tanaman obat. Yang ketiga, mengetahui tanaman apa saja yang termasuk ke dalam jenis tanaman apotek hidup. Berikutnya terdapat manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja manfaat, khasiat, dan hasil olahan dari tanaman apotek hidup. Yang kedua, eksperimen tentang cara merawat tanaman apotek hidup dengan baik dan benar. Yang ketiga, dapat menambah wawasan tentang tanaman obat dan lingkungan sekitar. Berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian apotek hidup? Yang kedua, tanaman apa saja yang termasuk dalam tanaman apotek hidup dan apa saja khasiatnya? Yang ketiga, apa saja manfaat dan hasil olahan dari tanaman apotek hidup? Yang keempat, bagaimana cara merawat tanaman apotek hidup di pekarangan rumah? Berikutnya adalah bab 2, yaitu landasan teori. Pengertian budidaya tanaman dan apotek hidup. A. Budidaya tanaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budidaya adalah usaha yang memberikan manfaat dan memberi hasil. Adapun menurut Chairun Hanung, budidaya adalah suatu upaya yang mampu menghasilkan bahan pangan ataupun produk agroindustri lainnya dengan menggunakan sumber daya tumbuhan, juga menjadikan tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan juga tanaman pangan sebagai objek. B. Apotek hidup. Menurut Suwito tahun 1989, pengertian apotek hidup menggunakan berbagai jenis tumbuhan yang hidup di sekitar kita dan memiliki manfaat dalam pengobatan tradisional. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti apotek hidup adalah tanah yang ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari.
Berikutnya ada C, jenis-jenis tanaman apotek hidup. Berikut adalah beberapa tanaman apotek hidup yang sering dijumpai, yaitu ada yang pertama ada lidah buaya, yang kedua ada jahe, yang ketiga ada sirih, yang keempat ada kunyit, yang kelima ada kemangi, dan yang keenam ada serai atau serai. D. Manfaat dan hasil olahan tanaman apotek hidup. Manfaat yang didapat ketika menanam tanaman apotek hidup di pekarangan rumah, yang pertama, sebagai sumber-sumber kesehatan keluarga, yang kedua dapat meracik obat sendiri, yang ketiga dapat menghemat pengeluaran untuk kesehatan, yang keempat menjadi persediaan rempah bumbu dapur, yang kelima dapat membuat pekarangan menjadi lebih hijau dan lebih cantik. Tanaman apotek hidup juga memiliki banyak hasil olahan yang bermanfaat. Berikut adalah beberapa hasil olahan dari tanaman apotek hidup. Yang pertama ada jahe. Hasil olahannya yaitu wedang jahe, bandrek, teh jahe, serta ronde. Yang kedua ada kunyit. Hasil olahannya bisa digunakan sebagai pewarna makanan dan bahan jamu. Yang ketiga ada sirih. Hasil olahannya digunakan sebagai bahan kosmetik dan untuk mengobati berbagai penyakit. Berikutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Waktu eksperimen yang digunakan penulis untuk menanam tanaman obat ini yaitu sejak tanggal 1 November 2021 sampai 30 November 2021. Adapun tempat yang digunakan ini yaitu di Jalan Kampung Masjid, Komplek Gria Sudimara, Blok A nomor 25, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Metode penelitian, karya tulis ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Menurut KBBI, eksperimen merupakan percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan sebagainya. Berikutnya ada bab 4, yaitu pembahasan. Di sini terdapat alat dan bahan, yaitu alat dan bahan sebelum melakukan perawatan tanaman. Yang pertama ada spray. Spray digunakan untuk menyiram tanaman yang berisi air bersih. Yang kedua ada sekop, yaitu untuk mengambil pupuk dan juga menaruh pupuk ke tanaman. Yang ketiga terdapat pupuk NPK Mutiara. Yang keempat ada gunting, digunakan untuk menggunting tanaman liar, juga menyiangi tanaman liar. Yang kelima yaitu ada tanaman, yaitu adalah tanaman yang ingin dirawat. Berikutnya adalah langkah-langkah perawatan. A. Siapkan alat dan bahan, yaitu sebelum melakukan perawatan tanaman, pastikan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang B, yaitu ada perawatan tanaman. Hal pertama yang dilakukan saat perawatan tanaman yaitu pemberian pupuk pada tanaman. Pupuk diberikan setiap seminggu sekali. Takaran pupuk yang diberikan yaitu setengah sekop. Berikut adalah foto-foto tanaman yang sedang diberi pupuk. Yang pertama ada lidah buaya, yang kedua ada jahe, yang ketiga ada sirih, yang keempat ada kunyit, yang kelima ada kemangi, dan yang keenam ada serai. Berikutnya adalah melakukan hal kedua. Hal kedua yang dilakukan yaitu penyiraman tanaman. Penyiraman tanaman dilakukan setiap hari. Waktu penyiramannya yaitu pagi dan sore hari. Sebelum menyiram, pastikan lihat keadaan tanah terlebih dahulu karena setiap tanaman memiliki karakteristik tanah yang berbeda-beda dan juga harus memperhatikan cuaca. Berikut adalah foto-foto tanaman yang sedang disiram. Yang pertama ada lidah buaya, jahe, sirih, kunyit, kemangi, dan juga serai. Berikutnya adalah hasil perawatan. Di bawah ini adalah hasil perawatan tanaman kemangi dan serai setelah dirawat selama 1 bulan. Yang pertama ada tanaman kemangi. Diketahui tanaman kemangi setelah dirawat selama sebulan, daunnya tampak lebat dan tinggi. Pada awal menanam, tinggi tanaman 12 cm dan setelah 1 bulan, tinggi tanaman menjadi 35 cm. Yang kedua ada tanaman serai. Diketahui tanaman serai setelah dirawat selama sebulan terlihat daunnya bertambah banyak dan tanamannya tinggi. Pada awal menanam, tinggi tanaman menjadi 20 cm dan setelah 1 bulan, tinggi tanaman menjadi 41 cm. Berikutnya ada bab 5, yaitu kesimpulan. Yang pertama, menanam tanaman apotek hidup di pekarangan rumah dapat memudahkan kita mendapatkan tanaman obat yang sudah jarang ditemukan. Yang kedua, kondisi cuaca dan musim dapat mempengaruhi perkembangan tanaman obat. Yang ketiga, sinar matahari juga dapat mempengaruhi tanaman saat sedang melakukan fotosintesis. Yang keempat, tanaman apotek hidup sangat berguna dan dibutuhkan, terutama untuk keperluan bumbu dapur dan juga kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, kurang jelas atau mungkin ya itu. Sebelum mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kedengaran, Bu? Kedengaran, Bu? Boleh. Hah? Iya, Bu. Baik, terima kasih Bu Nia. Saya akan menjawab. Yang pertama, kenapa saya tertarik dengan pada tulis ini? Karena saya suka, biasanya saya suka ikut nanam bertanam bersama ayah juga sama mama di atas. Terus juga budidaya tanaman apotek hidup ini juga memiliki manfaat yang menguntungkan, juga manfaat yang banyak. Tanaman apotek hidup ini manfaatnya itu berguna di rumah saya karena untuk bumbu dapur, untuk meracik obat-obat, misalkan kalau misalkan ada yang sakit. Terus juga orang tua saya suka nanam. Yang kedua, pertanyaan kedua, pupuk ini memakai pestisida atau tidak? Benar, Bu? Pupuk ini menggunakan pupuk organik. Untuk itu saya kurang begitu paham untuk pupuk jenis pupuknya, pupuk yang digunakan ini pupuk mutiara, tapi saya begitu kurang tahu ini pupuk yang menggunakan pestisida atau pupuk yang tidak menggunakan pestisida. Yang dipastikan ini menggunakan pupuk organik atau pupuk NPK mutiara. Yang pertanyaan ketiga, menggunakan air banyak atau tidak? Menggunakan air secukupnya saja, karena setiap tanaman itu tanahnya ada yang karakteristiknya tanaman itu ada yang lembab, ada yang juga ingin kering tapi juga tidak ingin basah juga. Jadi semuanya berbeda-beda, jadi menyiramnya menggunakan air secukupnya saja. Iya. Terima kasih Bu Nia. Lanjut ke pemutih kedua dipersilakan Ibu Ade Brena SPD memberikan masukan maupun pertanyaan. Silakan Bu Brena. Oke, terima kasih Bu Yumi. Halo Gajib.
Waalaikumsalam. Ya, selamat gadisnya sudah menyelesaikan karya tulisnya. Kasih Bu. Termasuk banget sih yang direvisi. Mungkin kamu di bagian-bagian awal seharusnya kayak nama pemilih, Ya Bu. untuk pematikan karya tulis ini di tingkat SMP dibilang perfect. Kenapa? Karena kamu memilih sesuai sesuainya. Dari cara kamu menulis, kamu sudah diberikan sumbernya dari mana, lalu juga program itu juga kamu sesuai pustaka juga kamu penulisannya sudah benar ya. Jadi ibu apresiasi, sangat-sangat ibu apresiasi, sangat-sangat bagus. Jadi untuk masalah matematika ini kamu perfect. Untuk tingkatan SMP ya. Mungkin nanti penelitian kamu kalau kamu tingkat selanjutnya lulus dari SMP bisa kalau ada tugas project itu seperti ini bisa kamu kembangkan dari budidaya hasilnya itu bisa kamu olah menjadi apa? Mungkin biasanya ada cumi, ada apa gitu kan? Bisa kamu olah manfaatnya apa bisa dikembangkan sebuah produk. Oke gadis, sukses terus ya. Baik Bu, terima kasih Bu Dana. Oke, terima kasih Bu Rena. Lanjut ke pembimbing, mungkin ada yang akan mau disampaikan untuk Bu ini dipersilakan. Halo gadis, Waalaikumsalam. Bu Reni nggak ada, maaf nggak ada suaranya. ya alhamdulillah ya gadis ya sudah presentasikan kembali dan ini aja yang tadi presentasi Rena semuanya segera diselesaikan dilengkapi. Ini juga sudah paling sedikit aja ya. Oke, ini lengkap sebenarnya. Tadi bahkan ini dan sini dia sangat sabar karena jadi yang lainnya pada duluan dia selalu paling belakang. Kalau ada temennya yang duluan dia selalu sabar dia belakangan. Bu Rena tutup aja ya, Bu Yuni aja. Terima kasih. Selamat gadis. Terima kasih Bu Reni. Masih ada waktu sih, kira-kira ada temannya yang mau bertanya, boleh? Dipersilakan, masih ada waktu. Temannya yang mau bertanya, ada nggak nih? Mengenai tanda kebudayaan tanaman seperti hidup. Jarang sekarang orang-orang melakukan tanaman seperti hidup di satu karangan rumahnya. Kenapa? Karena sekarang halaman rumahnya udah kecil, ya. Tapi itu tidak mengurangi
kasih Bu Yuni. Terima kasih juga buat penguji sama untuk Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.